Saudara, dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, saksi sekaligus terdakwa Richard Eliezer kembali memeragakan bagaimana dirinya menembak almarhum Yosua. Sambil menahan tangis, Eliezer menjelaskan bagaimana dirinya menembak Yosua. Dalam kesaksiannya, Eliezer menjelaskan dirinya memejamkan mata saat menembak Yosua. Setelah itu, Sambo maju dan juga turut menembak Yosua. Eliezer juga menyebut pada saat peristiwa penembakan, terdakwa Putri Chandrawati ada di kamar. Saudara melihat posisi korban? Melihat, Yang Mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, Yang Mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, Yang Mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu, Yang Mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, Yang Mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, Yang Mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, Yang Mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, Yang Mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh, Yang Mulia. Sudah jatuh, tengkurap? Tengkurap, Yang Mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, Yang Mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, Yang Mulia. Dua tangan, Yang Mulia. Berdiri di posisi nembak? Berdiri, masih berdiri itu, Yang Mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya, Yang Mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap, Yang Mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar, Yang Mulia. Saudara, yang menarik dalam persidangan kemarin, sejumlah fakta baru juga terungkap. Dalam kesaksian Richard Eliezer, terdakwa Ricky Rizal menyebut sempat mau menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Yosua menjadi korban kecelakaan. Sama Bang Ricky di samping. Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, "Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil." Waktu yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya, pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat almarhum. perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta. saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Berpikir, apa ya saudara? Dalam pikiran saya, loh, ini berarti sudah dari Magelang ini. Ini berarti sudah saudara. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa, Bapak. Saudara, sejumlah fakta baru terungkap dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pun saling bersaksi. Dan yang menarik dari persidangan kemarin, Saudara, Eliezer mengungkapkan fakta baru mengenai peristiwa penembakan Yosua. Mulai dari keterlibatan Ferdi Sambo hingga ide Ricky Rizal untuk sengaja menabrakkan mobil agar Yosua seolah menjadi korban kecelakaan. Lalu apakah kesaksian ini sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan? Kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang hadir di sini. Ada pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lucas Simanjuntak, dan nanti kemudian masih akan dicoba untuk dihubungi oleh tim Sapa Pagi, yakni dari tim pakar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, ya. Mbak Valentina. Iya, Bang Martin, kalau melihat sidang kemarin begitu ya, ini rupanya ada beberapa fakta baru yang disebutkan oleh Eliezer di situ. Nah, seperti apa ini
pengacara dari keluarga Yosua untuk melihat kesaksian-kesaksian atau fakta baru di sini, apa kira-kira yang akan dihadirkan dari sejumlah keterangan yang disampaikan? Ya. Persidangan kemarin ya, selain membuka banyak informasi-informasi mengenai perilaku ya dan kebiasaan-kebiasaan orang ini, lalu penegasan terhadap unsur perencanaan, ya intinya apa yang sudah pernah Eliezer sampaikan ya, yang awalnya hanya kita anggap sebagai isu karena hanya kita dengar dari pemberitaan, akhirnya di depan persidangan menjadi suatu fakta ya, karena apa yang disaksikan itu dituangkan dalam penyampaian pemberian keterangan di depan hakim. Nah, namun yang menarik, kita bisa membuat satu hipotesis, ternyata evil mind ataupun niat jahat dan juga perencanaan akan perampasan nyawa almarhum Brigadir Joshua itu tidak serta-merta hanya dimulai di Jalan Saguling. Ya. Sebagaimana di dalam surat dakwaan yang kita sudah baca, ya, yang sudah beredar dan yang sudah kita dengar juga pada saat agenda pembacaan dakwaan, di tanggal 7 itu, di tanggal 8 subuh dini hari, ada pembicaraan melalui komunikasi antara terdakwa Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo. Ya. Kita tidak tahu nih apa isi pembicaraan ini loh, itu Valentina. Nah, kalau kita korelasikan dengan apa yang ingin dilakukan oleh Ricky Rizal di perjalanan ketika dari Magelang ke Jakarta ya, yang sudah sebenarnya sudah saya resonansi nih berulang-ulang di tiap media, bahwa yang bersangkutan katanya mau menabrakkan mobil ke bagian sisi kiri untuk membunuh almarhum Brigadir Joshua, tentunya pastilah ada relevansinya. Ya, oleh karena itu saya menghimbau kepada para penegak hukum yang menangani perkara Akuo agar dicek itu CDR, ya, call data record. Persis pada saat ya Sambo ataupun Putri menghubungi Sambo ataupun WhatsApp grup ataupun panggilan telepon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp dari setiap masing-masing para terdakwa ini. Saya yakin pasti ada itu jalur komunikasi yang bisa kita dapat, yang bisa menunjukkan bahwa memang sudah ada perintah sebelum terjadi perencanaan pembunuhan di Jalan Saguling. Ya, demikian. Oke, berarti artinya dengan untuk riwayat percakapan atau yang ada di grup WhatsApp ataupun lainnya, ini nanti akan diungkapkan di persidangan lainnya dengan terdakwa-terdakwa lain, begitu? Kemarin kan kalau nggak salah mereka mau mengundang Meta, ya, sebagai salah satu prosedur, sebagai salah satu provider yang memiliki kewenangan untuk membuka data tersebut. Yang kita dengar itu sudah datang dari XL dan Simpati, tapi Mbak Valentina, semenjak WhatsApp ini menjamur, orang tidak hanya menggunakan telepon itu melalui GSM ya, ataupun mobile phone ya, tapi juga menggunakan WhatsApp. Nah, oleh karena itu, kalau kita ceknya menggunakan nomor provider itu tidak akan keluar, harus ceknya melalui provider WhatsApp. Nah, saya belum dengar ini Meta datang ya untuk memberikan data. Apa sih percakapan mereka? Apa sih pesan-pesan mereka di dalam ID WhatsApp-nya masing-masing? Oleh karena itu kita tunggu, mudah-mudahan berhasil dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan, saya pikir ini tidak bisa melengkapi secara sempurna ya puzzle-puzzle sesuai dengan teori kejahatan yang mereka lakukan. Demikian. Oke, baik. Nanti kami akan lanjut juga ke Bang Martin, ini terutama dengan jika dipoin-poinkan ini sebenarnya fakta baru apa saja yang diungkapkan oleh Eliezer kemarin. Tapi sebelum itu, saya di sini mempersilahkan untuk gabung dalam diskusi daring kita hari ini. Ini ada pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Valentina. Ya, salam sehat selalu. Pak Abdul mungkin sudah dengar dengan apa saja yang disampaikan barusan oleh Bang Martin, begitu termasuk juga sejumlah hal-hal baru, fakta baru yang kemarin disampaikan oleh Richard Eliezer ketika persidangan. Seperti apa Pak Abdul melihatnya? Apalagi ini kan kalau kemarin dilihat bahkan hakim juga sempat mencecar ya bahwa apakah keterangan saksi ini bisa dipertanggungjawabkan, artinya ini sebenarnya ada di luar BAP begitu. Gimana Pak Abdul? Ya, saya kira ada beberapa fakta baru yang seperti Martin katakan tadi menguatkan unsur perencanaannya sebenarnya.
ya unsur perencanaan dari pembunuhan itu. Umpamanya apa? Umpamanya ada tadi saya dengar ada keluhan FS juga kepada Richard ya, yang menyatakan bahwa dia sangat tersinggung pada perilaku J umpamanya ya, bahkan dia bilang FS bilang J harus mati. Nah, itu menurut saya ungkapan itu sudah menggambarkan ada keinginan gitu ya, ada keinginan untuk membunuh Joshua, korban Joshua itu. Nah, artinya ketika timbul keinginan kan masih ada waktu. Nah, itulah yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai perencanaan. Ya, keinginan dengan waktu mempersiapkan dan kemudian dengan waktu eksekusinya. Nah, itulah waktu-waktu yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai perencanaan gitu. Nah, itu satu gitu ya. Terus yang kedua para terdakwa ini ya, yang sekarang orang-orang yang menjadi terdakwa termasuk di dalamnya Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf dan sebagainya, itu kan kenapa ditempatkan juga sebagai bagian dari pelaku ya, bagian dari mereka yang melakukan kejahatan, karena sebenarnya mereka mengetahui peristiwa itu ya, bahkan itu tadi ada RE itu mengetahui rencana dari FE ini FS ini akan membunuh korban gitu ya, tapi mereka tidak melakukan upaya-upaya pencegahan gitu ya, tidak melakukan upaya-upaya yang bisa menggagalkan terjadinya penembakan. Bahkan RE ikut melakukan, bahkan ya meskipun ya bisa diperbatkan nanti. Menurut saya RE itu kalau dipakai konstruksi pasal 51 perintah jabatan juga agak tidak pas gitu. Kalau menurut saya agak tidak pas ya, karena sebelum RE menerima tawaran untuk menembak, sebelumnya kan juga ditawarkan pada ajudan yang lain dan ajudan yang lain itu kemudian menolak gitu. Ya, itu artinya apa? Artinya sebenarnya punya kesempatan juga RE itu untuk menolak gitu ya, atau Baradae itu untuk menolak gitu. Tetapi itu tidak dilakukan gitu ya. Bahkan menurut saya suasananya juga kan, situasinya kan juga sepertinya tidak terlalu mencekam. Maksud saya tidak ada ancaman kalau kamu tidak mau, kamu yang tak tembak umpamanya, seperti itu. Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu muncul, atau tidak ada keadaan-keadaan seperti itu yang muncul. Nah, karena itu mereka menjadi bagian dari pelaku yang meskipun umpamanya terhadap AADC ini atau ajudan-ajudan ini tidak 340 mungkin ya, cuma 338 gitu. Tetapi kalau yang Pak FS dan istrinya ya, kemudian yang terutama dua ini ya, itu ada sangat pas gitu kalau kemudian digunakan pasal 340, karena selain ada kesengajaan juga ada perencanaan. Begitu, Mbak. Iya, Pak Abdul Fikar, ini kalau melihat dari kesaksian terutama seolah ada penyampaian yang disampaikan oleh Ricky Rizal begitu ya, yang bahwa sebelumnya di perjalanan Magelang menuju Jakarta ini akan menabrakkan mobilnya. Ini berarti bisa dikatakan bahwa skenario pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat itu ada dua kali istilahnya. Yang pertama gagal upaya untuk menabrakan. Terus yang kedua adalah pada akhirnya yang penembakan itu. Ini bagaimana nanti hakim akan menimbang keberatan hukuman dari masing-masing terdakwa? Iya, ini menurut saya fakta baru ya, yang juga bisa mempengaruhi dakwaan juga ya, kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena ternyata pola relasi antara Richard RR ini dengan Joshua juga ada relasi yang tidak sehat juga gitu. Karena itu kemudian timbul keinginan untuk menabrakkan bagian mobil yang di mana ada korban yang dinaiki oleh korban. Itu artinya apa? Ada keinginan juga membahayakan gitu. Keinginan juga melakukan sesuatu yang
membuat korban J itu celaka juga gitu. Nah, itu yang juga harus dianalisis dengan cermat gitu. Apakah benar keinginan RR ini menabrakan itu ada motif yang lain gitu. Nah, karena itu apakah memang RR sejak awal sudah dikontak oleh FS ya, itu bisa mungkin terjadi, atau memang berdiri sendiri itu motif ya. FS punya motif dan RR juga punya motif untuk mencelakakan Joshua itu. Nah, itu yang seharusnya juga digali lebih dalam gitu. Ya, baik, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang Martin, dengan fakta yang sudah disampaikan, bahkan tadi juga seolah dikatakan sama Pak Abdul Fikar bahwa ini ada fakta baru yang terungkap. Berarti dari penasihat hukum keluarga Yosua Huta Barat bisakah dibilang bahwa kemarin hal-hal yang disampaikan oleh Richard Eliezer sesuai dengan janjinya yang dikatakan bahwa saya akan siap membuka semua fakta yang terjadi saat itu? Ya, saya sampai merinding ini. Ya, saya lihat memang sudah sesuai dengan janjinya. Ya, saya salut dengan Richard, dan ketika dia mengatakan ataupun mau mengulang penglihatan dia ketika peristiwa menembak itu ekspresi tidak bisa bohong itu, Valentina. Ya, itulah ekspresi orang yang jujur. Saya sudah banyak ketemu orang dari penjahat, bandit sampai orang baik. Ya, saya paling gampang membaca ekspresi orang. Jadi ekspresi Eliezer itu adalah ekspresi orang yang jujur. Nah, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Fikar yang mengatakan apakah motif Ricky Rizal diduga ingin menabrak mobil itu adalah keinginan dia sendiri atau orang lain. Yeah. Gini Pak, mobil Lexus itu harganya mahal sekali Pak. Saya pikir gila aja si Ricky kalau mau nabrakin ataupun membunuh orang dengan mobil orang juga. Makanya ini pasti ada hubungannya nih Pak, sama orang-orang tertentu yang memiliki niat jahat Pak. Ya, makanya Ricky, kalau kamu jangan terlalu banyak berbohong, jujurlah kamu ya, biar hukumanmu ringan. Tapi kalau kamu mau berbohong ya, mudah-mudahan kamu mendapatkan yang paling tinggi nanti vonisnya kalau memang kamu tetap berbohong. Lalu yang disampaikan oleh Richard Eliezer mengenai peristiwa di Duren 3, di Jalan Saguling, ini menegaskan bahwa Putri itu memiliki peranan. Ya, apa peranannya? Seperti yang disampaikan oleh Richard Eliezer, bahkan si Putri ini pasca tahu Ferdi Sambo ingin menghabisi dengan mengatakan memang harus dikasih mati anak ini dalam kurung Joshua. Justru Putri ini yang tahu bahwa dengan menembak dan membunuh itu efeknya orang meninggal, justru memberitahukan bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan cara menggunakan sarung tangan. Ya, ini sudah pemenuhan unsur 340. Ya, lalu ketika di Jalan Duren 3, ya, ini kan selama ini si Kuat ini selalu bilang dia nggak salah kan. Nah ternyata ketika Sambo datang ke Duren 3 dan ada Richard Eliezer di situ, ketika Joshua masuk, yang memegangin leher dan mendorong Joshua itu siapa? Kuat. Jadi Kuat, stop, kamu jangan playing victim. Kamu tuh pelaku di sini, terdakwa kamu. Ya, lebih baik kamu berkata-kata jujur atau enggak ya hukuman maksimal juga nanti. Jadi semua sudah jelas. Itu Valentina, dan posisi terakhir Kuat ada di belakang, Ricky ada di belakang, jadi mustahil mereka tidak melihat ya peristiwa penembakan. Tapi kalau mereka mau menyangkal, at least mereka bisa tahu di mana posisi terakhir Richard Eliezer, di mana posisi terakhir Ferdi Sambo, dan di mana posisi terakhir dari almarhum Brigadir Joshua, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, peluru siapa itu si yang nembak terakhir, yang menembak ke bagian kepala belakang, dari posisi mana tembakannya. Ya, jangan kita salahkan orang yang sudah menjadi orang yang terpaksa ini, justice collaborator ini, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan yang tidak dia lakukan gitu loh. Jadi biarkan saja Richard Eliezer ini mempertanggungjawabkan apa yang memang dia lakukan. Ya, karena saya setuju dengan Pak Abdul, memang kalau untuk pasal 51 saya pikir ini harus butuh perjuangan yang keras. Tapi kalau untuk pasal 48 ya overmah, saya pikir ini bisa. Tergantung nanti abang kita, Bang Roni Talapesi dan timnya, dan juga Richard, dan juga saksi-saksi yang dihadirkan, apakah memang bisa
membuktikan adanya keadaan memaksa dalam hal ini. Demikian, terima kasih. Oke, nanti akan berlanjut kepada Pak Abdul Fikar Hajar terkait dengan apakah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Richard Eliezer kemarin ini sudah memenuhi kewajibannya sebagai justice kolaborator. Dijawabnya nanti aja dulu Pak Abdul Fikar Hajar, kita lanjutkan usai jeda berikut.